Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, pembelajar sejati yang kami hormati. Teman-teman, oke, belajar karena ini sudah, apalagi yang mbak-mbak dan ibu-ibu ini kan waktunya nonton Ikatan Cinta, tetapi terus selintang bercakap-cakap. Nah, ini saya pikir bagian dari indikasi pembelajar sejati. Dan yang wabil khusus yang sama-sama kita tandingi, pengasuh Majelis Kajian yang Batik Bapak Lukman S.Ag, MPD, kandidat doktor, dan juga Z Indonesia di lingkungan lalu kemudian Ibu program studi pendidikan HAM ini ada Ibu dosen juga ada, mungkin nanti yang akan melihat acara ini di channel YouTube-nya Ya Batik gitu ya, yang sama-sama kita hormati. Tema terkait dengan udah sendiri, lalu kemudian ada kebijakan PPKM, itu lebih sendiri lagi, lebih menyendiri lagi. Bahkan kadang-kadang ketika kita sudah jalan-jalan di keramaian begitu, itu kita seakan-akan juga merasa sendiri. Terlebih kalau kemudian teman-teman juga sebagai aktivis, kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu dan sesuatu itu yang rame itu tidak sesuai dengan ide, gagasan, lalu kemudian pikiran kita, meskipun keadaan rame, tiba-tiba kita akan merasa sendiri. Banyak konteks kesendirian yang bisa kita rasakan begitu. Tetapi mungkin saya nanti akan berbagi perspektif yang agak lebih luas. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa ini sangkalan dulu ya. Kalau kemudian acaranya tadi kajian tafsir Al-Quran, mungkin saya tidak pada konteks menafsirkan, tetapi lebih mentadaburi Al-Quran begitu. Karena kalau tafsir itu kan harus mempunyai seperangkat pengetahuan dan beberapa syarat begitu ya, untuk kemudian kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi mungkin yang lebih agak soft dan bisa kita lakukan itu bareng-bareng mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Oke, mungkin share screen ya. Jadi nanti untuk juga ada dengan alumni juga sudah bergabung ini beberapa. Maka pertanyaan selanjutnya, siapa nih yang bersaudara? Kira-kira begitu. Nah, saya pandangan bahwa yang hidup dan apa saja itu hidup dengannya hidup, makhluk yang hidup itu maknanya dia bisa bertumbuh dan berkembang. Yang tak hidup itu maknanya dia tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi saudaranya dengan jadi terbatas pada sesama umat Islam, tetapi dengan siapa saja, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluknya Allah yang hidup, maka bisa saja kita itu juga bersaudara dengan jin begitu ya, dengan makhluknya Allah yang ada di dimensi keempat begitu. Sehingga kalau kemudian semisal dalam tradisi-tradisi tertentu kita ada suguhan begitu ya, atau contoh yang paling konkret semisal ketika kita mengirim sesaji ke tengah laut, itu bisa jadi itu bagian daripada menumbuhkan persaudaraan manusia dengan makhluknya Allah yang ada di dimensi keempat. Dengan cara kita berbagi sesuatu
yang mana sesuatu itu kita kirimkan ke tengah laut begitu ya. Ya siapa tahu dari situ interaksi bisa berdialog dengan makhluknya Allah yang ada di dimensi keempat. Sehingga batasan dengan kita berdarah itu luas begitu. Hanya memang landasannya adalah nilai-nilai keislaman. Termasuk bersaudara dengan apa saja begitu ya, teman-teman. Jadi dengan lingkungan, dengan tumbuhan begitu. Nah, kalau tumbuhan mungkin masih dalam makhluk hidup ya, tetapi kalau semisal dengan lingkungan kita, semisal dengan tanah-tanah di sekeliling kita begitu ya. Kalau kesadarannya semisal ada itu tidak terawat, nah kalau kesadaran kita bersaudara dengan apa saja, maka kita akan begitu. Masuk semisal ada batu, kan batu itu juga bagian daripada kita bersaudara dengan manusia, tetapi secara tidak langsung kita menyelamatkan batu itu dari sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Bisa saja nanti batu itu ketika di tengah, terus batu itu yang menjadi sebab orang terjatuh. Nah, ketika kita punya kesadaran harus bersaudara juga dengan batu, maka kita akan menyingkirkan batu agar batu tidak merasa bersalah yang nantinya akan menyebabkan orang terjatuh. Nah, itu konsep dasar dari ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian masuk hal yang agak begitu ya. Kita bisa kemudian mentadabburi salah satu ayat Al-Qur'an, teman-teman mahasiswa. Karena saya kira ini ayat yang paling fundamental yang harus kemudian menjadi pedoman bagi kita semuanya. Kita harus sadar sesungguhnya kenapa sih Allah itu menciptakan kita. Ini Allah dan itu satunya adalah ibadah untuk padanya. Betul. Jadi sama yang yang Allah untuk gas satunya adalah ibadah untuk padanya. Betul. Jadi sama yang Allah untuk gas karena begitu bahwa tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah.